Di era sekarang ini bisa dibilang harga HP itu jadi melambung tinggi buat pasar Indonesia ya. Beda gitu sama 2 atau 3 tahun belakangan ini, yang dimana harga HP itu masih pada masuk akal. Entah karena resesi atau emang chipset langka, atau bahan produksinya yang mahal, atau apalah. Kayak kemarin nih, Xiaomi baru aja rilis jagoan kelas mid-range si Redmi Note 12 series, yang menurut gua masih dikatakan ngebadut buat seri Pro 4G-nya ya. Sekarang gini aja deh, kebetulan gue punya 3 generasi Redmi Note series nih, dari mulai Redmi Note 10, Redmi Note 11, sampai tahun ini Redmi Note 12. Nah, kira-kira nih ya, mending mana nih? Redmi Note rilisan tahun lalu atau sekarang ini? Ya udahlah ya, kita opening aja dulu. Sebelumnya gue kasih info dulu nih, untuk harga di ketiga HP ini pada saat awal perilisannya itu masih di harga yang sama ya. Ya dipasarkan di harga 2 jutaan sih, mulai dari 2,5 juta sampai 2,9 juta, tergantung varian RAM dan memori internalnya ya. Jadi kita masuk ke desainnya dulu nih, dimana desain dari ketiga Redmi Note series ini punya bahasa desain yang berkarakter di tiap tahunnya ya. Untuk Redmi Note 10 punya desain yang udah mengadopsi desain terbaru dengan layar depan berbentuk pansel, dan bagian belakang punya setup kamera di samping. Disusul dengan Redmi Note 11 punya desain yang lebih fresh, dengan bagian sisinya yang udah mengotak, tapi bagian belakangnya yang masih berbentuk curve atau melengkung. Terus buat si Redmi Note 12 ini, dari desainnya sedikit lebih disempurnakan nih. Semua sisinya udah mengotak, khas desain HP zaman sekarang ini. By the way, ketiga HP ini sama-sama masih berbahan dasarnya polikarbonat ya. Terus ketiga HP ini punya layar dengan resolusi yang sama juga di Full HD+, dan panelnya juga sama tiga-tiganya. Panelnya itu AMOLED. Tapi dengan refresh rate yang berbeda di tiap generasinya. Redmi Note 10 itu di 60Hz aja. Terus Redmi Note 11 itu di 90Hz, dan sekarang Redmi Note 12 udah di 120Hz. Dan di Redmi Note 12 ini udah punya bentang layar yang lebih besar di 6,67 inch. Sedangkan Redmi Note 10 dan Redmi Note 12 masih di 6,4 inch. Jadi bisa dikatakan untuk Redmi Note series ini setiap tahunnya memang ada peningkatan dalam hal layarnya ya. Tapi nggak banyak, cuma refresh rate-nya aja dan bentang layarnya. Dalam hal baterai juga sama sih di antara ketiga HP ini. Sama-sama punya baterai berkapasitas 5000 mAh dan sama-sama punya daya charging sampai 33 watt. Tapi yang anehnya di sini dan yang nggak masuk akalnya sih di speakernya sih. Di generasi terbaru ini malah downgrade, cuma punya single speaker aja. Sedangkan untuk Redmi Note 10 dan Redmi Note 11 itu udah pakai dual speaker stereo. Emang satu hal ini yang paling agak disayangkan sih, fitur yang lumayan penting buat sehari-hari malah dikorbankan di generasi terbarunya. Terus dari segi jeroannya nih, atau performanya ya, dimana dari ketiga generasi ini punya chipset yang berbeda dan selalu ada peningkatan di tiap generasinya. Mulai dari Redmi Note 10 itu punya chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 678 yang masih 11 nanometer. Sedangkan untuk Redmi Note 11 pakai chipset Snapdragon 680 dan Redmi Note 12 pakai chipset Snapdragon 685. Yang dimana hal yang paling unik di sini bukan chipsetnya sih sebenarnya, melainkan GPU-nya. Dimana Redmi Note 10 itu yang paling tinggi GPU-nya, pakai Adreno 612. Sedangkan Redmi Note 11 dan Redmi Note 12 itu pakai GPU Adreno 610. Makanya waktu pengetasan game pada saat pertama kali gue pegang unitnya, untuk Redmi Note 10 itu bisa setting PUBG Mobile di Smooth Ultra loh. Sedangkan untuk Redmi Note 11 dan Redmi Note 12 itu mentok di Smooth High aja. Tapi itu cuman untuk settingan grafiknya aja ya. Tapi secara in-game-nya tetap Redmi Note 12 yang emang lumayan lebih baik sih ketimbang Redmi Note 10 dan Redmi Note 12. Dan untuk gyroskopnya di ketiga HP ini ada ya, dan sama-sama dalam bentuk hardware. Menurut gue dalam hal performanya juga dari setiap generasi emang selalu ada peningkatan. Ya walau nggak banyak, tapi tetap dalam pemakaian sehari-hari jelas generasi terbaru ini jauh lebih nyaman sih. Terus fitur-fitur lainnya kayak fingerprint, ketiga generasi ini ada ya di bagian samping menyatu sama tombol power. AR Blaster buat remote juga sama, ketiganya juga ada. Pengecasannya juga sama, udah bertipe USB Type-C. Dan penyimpanan internalnya juga ketiga generasi ini udah pakai UFS 2.2 ya.
Tapi sayangnya untuk Redmi Note 10 itu belum disertakan NFC. Sedangkan generasi terbaru Redmi Note 11 dan Redmi Note 12 itu udah ada NFC-nya. Terus kita ke bagian kameranya nih. Di bagian ini yang menurut gue juga ada hal unik sih. Secara angka untuk resolusi dari ketiga HP ini berbeda. Untuk yang Redmi Note 10 punya resolusi 48 megapiksel buat kamera utamanya ya. Sedangkan di Redmi Note 11 dan Redmi Note 12 itu sama-sama punya resolusi 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Karena sensor yang digunakan dari Redmi Note 11 dan Redmi Note 12 ini sama persis, sensornya itu dari Samsung. Dan justru di Redmi Note 10 ini yang udah bisa record video di 4K. Sedangkan untuk Redmi Note 11 dan Redmi Note 12 masih mentok record video di 1080p aja, 30 fps. Tapi kalau secara hasil jepretannya sih sebenarnya sama-sama aja sih, tipikal ya Xiaomi banget, yang dimana fotonya itu identik agak yang ke warm gitu. Nah, menurut gue dari ketiga generasi Redmi Note series ini emang memiliki peningkatan dari tiap tahunnya ya. Tapi emang nggak yang signifikan banget sih. Tapi ada juga beberapa bagian yang justru malah dihilangkan di generasi terbarunya. Kayak tadi nih yang udah gue jelasin dari speakernya, record video, dan GPU-nya. Tapi kesamaan yang paling jelas itu adalah ketiga generasi ini sama-sama masih mendukung jaringan 4G. Dan kalau dari gue di antara ketiga generasi ini, yang paling baik tetap di generasi terbaru ini sih, Redmi Note 12. Sedangkan yang paling masuk akal sih tetap si Redmi Note 10. Kenapa Redmi Note 10? Ya jelas aja, baru beberapa bulan dirilis udah di stop aja penjualannya si Redmi Note 10. Mungkin saking ruginya kali ya dijual dengan murah pada saat itu. Nah, berarti Redmi Note 11 ngelawak dong. Ya udah, berarti Redmi Note 11 yang paling nggak banget menurut gua. Kalau dari kalian gimana nih? Mana yang paling berkesan di antara ketiga generasi ini? Tulis di kolom komentar ya.